Untuk penyusunan SKP triwulan kepala OPD, prinsipnya sama dengan menyusun SKP yang tahunannya. Hanya saja periodenya kita buat yang triwulan. Jadi Bapak Ibu tadi kan login dengan akun pejabat yang ada di bawah kepala OPD. Sekarang kita masuk lagi ke akun kepala OPD untuk membuat SKP triwulannya. Karena tetap dimulai dari kepala OPD dulu. Setelah itu baru bawahan-bawahannya membuat SKP triwulan. Oke, monggo logout dulu dari akun J atau JF, kita masuk lagi ke akun JPT Bapak dan Ibu. Sampun mlebet. Logout dulu, keluar dulu dari akun J atau JF, kemudian kita login atau masuk lagi ke akun JPT masing-masing OPD. Sekali lagi masuk ke akun JPT masing-masing OPD, langkahnya sama seperti tadi. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya kita yang digunakan untuk linknya yang kinerja bulanan ya, bukan yang tahunan, yang bulanan. Jadi beda. Untuk yang kinerja tahunan itu untuk khusus membuat SKP tahunan, JPT, JA, JF di situ. Untuk yang bulanan atau triwulanan pakainya yang menu kedua kinerja bulanan. Isinya sama, menu-menunya sama dengan tahunan, hanya saja ini khusus untuk yang bulanan. Untuk membuat SKP JPT yang triwulan, caranya sama dengan yang tahunan. Ada di menu Permenpan 0622. Kemudian klik SKP JPT. Tambah periodenya periode triwulanan. Jadi 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2022. 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, 3 bulanan. Pendekatannya tetap kuantitatif, kemudian disimpan. Pendekatannya kuantitatif, nggih, Bapak dan Ibu. Pokoknya tahun ini kita kuantitatif. Klik target SKP untuk menginputkan kinerjanya. Sama persis Bapak Ibu ya dengan yang tahunan kita diminta untuk input kinerja utama, tambahan, kemudian menyeting penilai untuk perilaku kerja sama. Hanya saja untuk yang bulanan ini, jika kita klik menu input kinerja utama, maka yang muncul adalah SKP tahunannya, SKP tahunan dari kepala OPD-nya atau JPT-nya. Jadi untuk SKP triwulan ini merupakan breakdown dari SKP tahunan. Jadi yang muncul di tabel adalah SKP tahunan yang sudah tadi kita inputkan. Kalau SKP tahunan munculnya tadi PK. SKP bulanan mengacunya dari SKP tahunan. SKP triwulan mengacunya dari SKP tahunan. Ini juga caranya sama Bapak Ibu, tinggal kita salin. Di triwulan 1 ini, di triwulan 1 ini, dari indikator kinerja yang ada, kita pilih yang akan dilaksanakan di triwulan 1 indikator yang mana saja. Misalkan indikator yang pertama adalah indeks sistem merit. Ini tidak serta-merta kita salin ya Bapak Ibu ya, tapi kita sesuaikan lagi untuk triwulan 3. Rencana kerjanya yang berkaitan dengan indeks sistem merit ini bagaimana atau apa kegiatannya yang akan dilakukan. Seperti itu. Jadi bukan langsung disalin, tapi membuat kalimat baru berdasarkan dari rencana aksinya. Untuk 3 bulan, bukan bulanan ya, untuk 3 bulan.
untuk SKP 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini rencana aksinya apa? Seperti itu. Ini hanya sebagai panduan saja untuk yang tabel yang muncul itu panduannya. Tetap kita menginputnya manual di kinerja utamanya. Setelah itu nanti diklik simpan. Maka akan muncul rencana kinerja triwulannya, misalkan nilai, tapi nanti bahasanya disesuaikan Ibu ya, Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan bahasa hasil untuk kinerja utama. Setelah itu kita juga menginputkan indikator kinerja individunya. Caranya sama dengan klik tombol itu, kaca pembesar, inputkan kolom-kolom indikator, target, perspektifnya juga wajib disesuaikan, dipilih, klik simpan. Setelah mengisi kinerja utama, kemudian indikator kinerja individu, target, perspektif terisi, selanjutnya adalah mengisi manual indikator. Tahapannya sama persis dengan yang tahunan. Setelah itu, setelah SKP JPT triwulan ini selesai, bisa dicetak juga Bapak Ibu, sama tombolnya ada di bawah warna merah. Selanjutnya yaitu membuat metrik peran dan hasil untuk tribulanan. Caranya sama persis dengan yang tahunan. Jadi tetap ya, untuk yang JPT membuat SKP tahunan, metrik peran hasil tahunan. Selanjutnya baru bawahannya bisa membuat SKP tahunannya. Untuk yang triwulan juga sama, JPT membuat SKP triwulan berdasarkan tahunan. Kemudian membuat metrik peran hasil triwulan. Setelah itu baru pejabat di bawahnya bisa membuat SKP triwulan. Bapak Ibu mungkin untuk SKP triwulan ini akan lebih mudah jika Bapak Ibu membuat tabel bantu kaitannya dengan SKP JPT tadi. Setelah membuat SKP JPT tahunan tadi, mungkin mulai dibuatkan tabel bantu, diplot setiap 3 bulan itu apa-apa yang akan dikerjakan terkait dengan sasaran kinerja itu per 3 bulan. Sehingga nanti monitoring dan upaya untuk memindahkan ke menu e-kinerjanya akan lebih mudah. Soalnya kalau kita tidak bikin tabel bantu rasanya akan susah. Jadi SKP 3 bulanan itu adalah SKP tahunan tadi, dalam waktu 3 bulan itu mana saja yang akan dikerjakan, fokusnya mau kemana. Nah setelah ditentukan, prosesnya akan sama dengan yang tadi. Dimulai dari peran hasil, kemudian J atau JF-nya juga bikin SKP-nya mengacu kepada SKP yang dibuat oleh JPT. Jadi akan lebih mudah apabila dari SKP-nya JPT tadi dibuat semacam timeline, dibikinkan timeline. 3 bulan pertama schedule, jadwal. 3 bulan pertama mau mengerjakan yang mana, Januari sampai Maret, April sampai Juni yang mana, dan seterusnya. Prinsipnya dari yang di SKP tahunan tadi itu akan habis atau akan selesai dikerjakan dengan pembagian 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan tadi. Seperti itu Bapak dan Ibu.
Iya. Setelah SKP JPT triwulan selesai dan metriknya juga selesai, maka selanjutnya adalah yang membuat SKP triwulan pejabat yang ada di bawahnya. Caranya juga sama persis, login sebagai user masing-masing, kemudian membuat SKP dengan periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022. Caranya sama persis dengan yang tahunan, Bapak Ibu. Caranya sama persis. Setelah SKP triwulan selesai, selanjutnya adalah membuat aktivitas harian. Ini yang berbeda untuk hariannya. Untuk harian itu kita masuk di menu aktivitas. Kemudian diklik harian SKP 30. Kemudian klik tombol tambah. Form yang muncul ini sama dengan form harian dari aplikasi yang sebelumnya, tampilannya Bapak Ibu ya sama. Ada tanggal, proses centang tidak centang, aktivitasnya apa, kuantitasnya, jam berapa sampai jam berapa, serta aktivitas SKP tadi mengacu ke SKP bulanan yang mana. Untuk SKP bulanan klasifikasinya ini yang dipilih adalah, yang muncul adalah indikatornya, yaitu indikator aspek kuantitas yang dimunculkan di sini. Jangan sampai salah pilih indikator yang ada di sini, kan nanti biar tidak masuk ke di bulanannya, biar tidak salah masuk ke kegiatan yang berbeda. Misalnya jika memang yang dipilih jumlah data sasaran kinerja, nanti dia di bulanan akan masuk di aspek jumlah data sasaran kinerja, ngeling kuantitasnya maksudnya. Sama seperti yang aplikasi sebelumnya, jangan sampai salah memilih klasifikasi SKP bulanan. Pilih tanggal. Untuk centang tidak centang ini Bapak Ibu, kalau dicentang maka dia proses, artinya kuantitas yang kita isikan di sini tidak akan masuk di bulanan. Bukan tahunan ya, bulanan. Kita tidak berbicara tahunan, yang sini harian ini kaitannya dengan bulanan. Jadi kuantitas yang di sini yang misalkan 1 itu tidak akan masuk di kuantitas bulanan. Tapi kalau kita tidak centang, maka dia akan menjadi realisasi di kuantitas bulanan. Seperti itu. Jadi kalau memang masih proses belum mencapai ke hasil akhir, maka dicentang. Untuk harian ini ngantrinya per bulan. Meskipun tadi kita buat SKP-nya, rumahnya SKP target awalnya itu adalah triwulan, tapi untuk mengentri harian ini tetap per bulan. Nanti dari harian yang per bulan ini, misalkan bulan Januari, Februari, Maret, yang akan diakumulasi, dirata-ratakan untuk mencapai nilai triwulannya. Seperti itu. Jadi untuk harian, menginputkan harian ini, diinputkannya per bulan Bapak Ibu ya.
Sebagai contoh, misalkan untuk yang bulan Januari ini setelah diinputkan, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk yang bulan Januari. Untuk yang bulan Februari kita inputkan lagi, tanggalnya dipilih disesuaikan dengan aktivitasnya tanggal berapa. Tanggal pengerjaan aktivitasnya. Misalkan tanggal 2 Februari. Dicentang. Maka karena tadi saya memilihnya di bulan Februari, untuk kegiatannya akan muncul sesuai dengan filter bulan yang ada di atas ini Bapak Ibu. Kalau diinputkannya, ditambahkannya di bulan Januari, dia akan masuk di bulan Januari. Kalau di Februari, Februari seperti itu. Jadi tetap per bulan, inputnya per bulan. Meskipun tadi SKP bulanannya kita buatnya memang triwulan. Untuk harian tetap diinputnya per bulan. Bagus. Lanjutkan aja. Oke, Bapak dan Ibu, untuk laporan aktivitas harian prinsipnya kurang lebih sama dengan sistem SKP yang sebelumnya. Ini mungkin masuk ke tajuk yang berikutnya, yaitu proses penilaian SKP. Monggo Mbak Putri. Untuk penilaian SKP ini adalah menjadi hak akses dari atasan langsung kita. Jadi logiknya sebagai atasan langsung Bapak Ibu ya. Klipnya Mbak Nia, Mbak. Ya, boleh. Untuk penilaiannya, menu yang digunakan tetap yang bulanan, Bapak Ibu ya, yang menu kinerja bulanan. Ini saya contohkan login sebagai atasan langsung untuk menilai atasan langsung atau pejabat penilai. Untuk menilai kinerja bawahannya, pejabat penilai silakan masuk ke menu aktivitas. Yang pertama adalah verifikasi bawahan, di menu verifikasi bawahan. Itu untuk memverifikasi aktivitas harian yang sudah diinputkan oleh bawahannya. Difilter dulu bulannya, misalkan bulan Januari, kemudian cari, dan dipilih aksinya atau ada gambar icon pensil paling kanan. Misalkan stafnya ada 5, maka nanti masing-masing staf diklik aksinya untuk memberikan verifikasi di setiap aktivitas SKP-nya. Kemudian pilih aktivitas SKP, diklik warna biru, tombol biru, akan muncul
daftar aktivitas yang sudah diinputkan oleh bawahannya pada bulan Januari, karena tadi saya pilihnya bulan Januari. Jadi per bulan, memverifikasinya per bulan untuk pejabat penilainya. Untuk verifikasi ini hanya cukup mencentang saja Bapak Ibu. Dicentang per kegiatan. Jadi, untuk pejabat penilai, untuk memverifikasi atau menyetujui harian ini silahkan mencentang kinerja harian bawahannya yang disetujui. Ketika panjenengan memang menyetujui semua aktivitas atau kinerja harian bawahan jenengan, berarti panjenengan sudah membenarkan dari kinerja tersebut. Kalau memang laporan kinerja harian tersebut tidak sesuai dengan faktanya, maka jangan dicentang. Seperti itu, nggih. Lanjut. Setelah panjenengan mencentang, tugas pejabat penilai adalah menilai kualitas bawahan. Menilai kualitas bawahan, di filter dulu bulannya, pilih Januari, kemudian pilih staf yang dituju. Nah, kemudian pilih ini Mbak Fidel. parameter nilai kualitas. Klik parameter nilai kualitas. Kemudian isikan pada masing-masing indikator, nilai pilihannya adalah 100, 90, 70. Jenengan hanya boleh mengisi 100 atau 90 atau 70. Tidak boleh mengisi selain 3 nilai tersebut. Ketentuan bagaimana yang 100, bagaimana yang 90, bagaimana yang 70 sudah kami sampaikan di sosialisasi sebelumnya. Setelah dinilai semuanya, kemudian panjenengan klik simpan. Setelah itu akan terintegrasi secara otomatis dengan nilai total dari jam kerja menjadi nilai kinerja. Nah, klik detail. Antara parameter nilai kualitas akan diintegrasikan dengan parameter jam kerja secara otomatis. Muncullah angka 52,58. Nah, sekarang setelah muncul angka 52,58 itu, jenengan akan kami beri file Excel. File Excel ini di dalamnya sudah ada rumus. Nanti panjenengan tinggal menginput nama-nama semua pegawai di OPD jenengan mulai dari kepala OPD sampai dengan ke bawah. Diperbesar, Mbak. Lengkap mulai dari nama, NIP, dan juga jabatan. Nah, nanti jenengan entry masing-masing bulan. Misalkan tadi 50, misalkan 80,30. Kemudian nanti ketika panjenengan atasan langsung menilai yang Februari, nilainya berapa, di entry di situ. Kemudian menilai harian dan juga kualitas Maret, nilainya berapa, jenengan entry kan di situ. Setelah di entry di situ akan otomatis muncul skor kinerja bulanan. Tribulan, akan muncul secara otomatis skor kinerja tribulan. Angka 83, sekian ini akan otomatis masuk di sheet berikutnya. Di sheet 3, 80, sekian. Itu menjadi skor kinerja tribulan jenengan masing-masing. Nah, kemudian setelah ini muncul, panjenengan kembali menilai perilaku dari bawahan. Masuknya ada di SKP bawahan. Pada menu Permen 46 ada SKP bawahan, jenengan memilih bawahan yang akan dinilai.
sebelum menilai perilaku ini, pastikan bahwa bawahan sudah melakukan settingan profilnya, memilih panjenengan sebagai atasan langsungnya. Nanti ketika belum dipilih, maka panjenengan tidak bisa menilai. Pilih perilaku SKP. Nah, akan muncul input penilaian. Klik di masing-masing nilai dasar dari core value. Di sini panjenengan menuliskan dua macam, satu angka, yang berikutnya adalah penilaian secara deskripsi. Angkanya panjenengan harus mengambil salah satu angka sesuai dengan tabel yang telah kami sampaikan di sosialisasi sebelumnya, yakni pilihan angka di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi pada masing-masing perilaku, pada masing-masing nilai dasar. Misalkan untuk nilai berorientasi pelayanan sesuai ekspektasi 42, panjenengan di situ menuliskan angka 42, kemudian boleh deskripsinya ditulis sesuai ekspektasi, atau boleh ditulis di situ jempol atau baik, atau pertahankan, atau tingkatkan, boleh. Kemudian klik simpan. Sampai dengan semua nilai dasar dari core value ini terisi, terutama angkanya. Nah, dari angka-angka yang sudah tertulis di sini, kemudian panjenengan masukkan di Excel yang tadi. Contohnya, kalau tadi untuk kinerja adalah di skor kinerja di sheet 1, untuk perilaku masuk di sheet 2. Misalkan yang perilaku sesuai dengan ekspektasi. Yang berorientasi pelayanan sesuai ekspektasi berarti 42. Panjenengan sudah disiapkan pilihan di situ antara di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Ketika jenengan memilih salah satu, nanti otomatis skornya akan muncul. Ketika di bawah ekspektasi, skornya juga akan otomatis muncul. Apa yang diinputkan di sini harus sama dengan apa yang diinputkan di aplikasi. Mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan nilai dasar yang ketujuh kolaboratif. Nah, setelah ini panjenengan nilai semua, maka akan muncul nilai bahwa rating perilaku kerja panjenengan misalkan di bawah ekspektasi. Ini akan otomatis terhitung dari masing-masing poin dari masing-masing nilai dasar tadi. Nah, dari nilai perilaku yang di bawah ekspektasi tadi, kemudian ditarik ke sheet 3 secara otomatis. Ketika tadi nilai skor kinerja tribulanan 89, sekian itu kategorinya adalah di bawah ekspektasi. Ini juga ketika tadi panjenengan sudah menginputkan 85, sekian akan
Setelah panjenengan menginputkan skor hasil kerja pegawai 89, sekian, maka otomatis rating hasil kerjanya kan otomatis di bawah ekspektasi. Nah, perilaku dari masing-masing nilai dasar tadi juga akan otomatis ditarik ke sheet 3 ini di bawah ekspektasi. Nah, jangan lupa sebelumnya panjenengan juga harus menginputkan nilai kinerja OPD masing-masing di Excel ini. Kemarin sudah dibagikan di grup perencana masing-masing OPD format terkait penilaian kinerja OPD. Nah, di format itu juga sudah ada rumusnya OPD panjenengan nilainya masuk pada kriteria apa. Ketika misalkan masuk pada kriteria kurang, maka otomatis nilai panjenengan akan muncul di situ 70. Ketika misalkan baik, maka otomatis akan bernilai 90. Nah, skor nilai OPD ini tadi juga sudah terotomatiskan ditarik menjadi skor hasil kerja pegawai. Kami ulangi, tadi jenengan dari aplikasi sudah menginputkan skor kinerja tribulanan 85,27%. Kemudian akan dibobotkan 20/80 sesuai dengan hasil sosialisasi kemarin dengan nilai kinerja organisasi hasilnya 89, sekian. 89, sekian ini akan diintegrasikan dengan nilai perilaku. Dan ini juga sudah otomatis Bapak Ibu. Nah, setelah ini ketika muncul kata di bawah ekspektasi dan juga di bawah ekspektasi, panjenengan masuk ke aplikasi lagi di menu SKP bawahan. Pilih salah satu, kemudian klik realisasi SKP, pensil warna merah, kemudian jenengan pilih input data-data realisasi. Jenengan entry di sini, jenengan input sesuai dengan Excel tadi, capaian kinerja organisasi tadi baik. Kemudian rating hasil kerjanya di bawah ekspektasi. Kemudian rating perilaku kerjanya juga di bawah ekspektasi. Kemudian klik simpan. Klik simpan, ini akan otomatis nilai jenengan keluar. Paling bawah yaitu nilai predikat kinerja sangat kurang. Sangat kurang inilah nilai kinerja panjenengan atau nilai SKP panjenengan. Kami ulangi nggih untuk penilaian. Tata cara penilaian ini dilakukan oleh pejabat penilai. Siapa-siapa saja yang menjadi pejabat penilai silahkan kembali dilihat sesuai dengan SK Bupati tentang penetapan pejabat penilai. Kalau tidak salah kita bagikan di awal tahun 2021. Pejabat penilai ini diawali dari dia menilai kinerja harian tadi. Kinerja harian. Aktivitas, kemudian verifikasi bawahan, kemudian filter bulannya, pilih aktivitas SKP, kemudian silahkan diverifikasi atau dicentang hanya pada kinerja harian yang disetujui. Setelah itu keluar, masuk pada penilaian kualitas bawahan. Kembali lagi filter,
bulan Januari, pilih bawahan yang akan dinilai, kemudian pilih parameter nilai kualitas. Dinilai pada masing-masing indikator hanya boleh menilai pada angka 190 dan 70. Ketika sudah selesai, klik simpan. Setelah itu angka yang muncul di situ dibawa ke Excel. Dibawa ke Excel sheet 1. Sheet 1 ditulis di skor kinerja bulan ke-1. Kemudian kembali lagi menilai harian di aplikasi sampai dengan muncul skor kinerja bulan 2. Kemudian kembali lagi menilai harian bulan ketiga, kualitas bulan ketiga, muncul skor kinerja bulan ketiga. 3 nilai pada 3 bulan ini akan otomatis muncul menjadi skor kinerja bulanan. Skor kinerja tribulanan. Skor kinerja tribulanan ini ditarik di sheet 3. Di entry di skor kinerja tribulanan 85,27. Setelah panjenengan menginput nilai skor kinerja bulanan, jangan lupa panjenengan juga menginput predikat capaian kinerja organisasi sesuai dengan penilaian kinerja organisasi yang telah ditandatangani atau disetujui oleh Sekda. Panjenengan input di situ sesuai nilai di dokumen masing-masing, kriteria sesuai dengan kriterianya. Nanti skor capaian kinerja organisasi akan muncul otomatis. Setelah itu, dari predikat kinerja organisasi dengan skor kinerja tribulan akan dihitung secara otomatis juga pada kolom H, yaitu skor hasil kerja pegawai dengan pembobotan 80 dan 20%. OPD 80%, kinerja pegawai 20%. Akan otomatis muncullah nilai 73 tersebut. Dan akan secara otomatis pula ditarik ke kriteria di sebelah kanannya menjadi nilai rating hasil kerja di kolom I. Itu juga sudah otomatis. Setelah ketemu kolom I, panjenengan masuk lagi ke aplikasi untuk menilai perilaku. Masuk ke menu perilaku SKP yang ada di Permenpan 6. Kemudian panjenengan pilih nilai perilaku bawahan yang tersedia pilihan di situ. Kemudian jenengan masukkan sesuai dengan nilai di masing-masing nilai dasar dengan 2 macam penilaian. Satu dalam bentuk angka dan juga dalam bentuk deskripsi. Nah, angka ini diambil dari tabel yang telah kami bagikan dalam sosialisasi yang kemarin. Hanya boleh mengambil angka-angka yang di situ, tidak boleh keluar. Kemudian simpan. Nah, angka-angka yang sudah jenengan inputkan itu tadi, jenengan bawa ke Excel sheet 2. Nah, jenengan pilih apakah di bawah ekspektasi, di atas, atau sesuai. Nanti nilainya akan otomatis. Setelah itu, sampai dengan semua nilai dasarnya muncul, akan ketemu yang namanya skor perilaku kerja panjenengan. Skor perilaku kerja ini akan ditarik otomatis menjadi rating perilaku kerja. Stop sampai di sini. Kemudian rating perilaku kerja dan juga rating hasil kerja jenengan bawa ke aplikasi. Aplikasi,
Masuk ke SKP bawahan. SKP bawahan, kemudian jenengan SKP bawahan, pilih realisasi, pensil yang merah, kemudian input data-data realisasi. Capaian kinerja organisasinya apa, rating hasil kerjanya apa, rating perilaku kerjanya apa, klik simpan. Akan otomatis keluar predikat kinerja panjenengan. Lembar predikat, kembali diperhatikan, lembar predikat kinerja tribulanan inilah yang nantinya akan jenengan lampirkan di SPP LS pencairan TPP. Sekali lagi, lembar predikat kinerja tribulan inilah yang nantinya akan jenengan cetak menjadi lampiran SPP LS pencairan TPP. Ditambah dengan print out dari sheet 3. Ditambah sheet 3, hanya sheet 3. Sheet 1 dan 2 tidak usah dicetak. Yang mencetak lembar predikat kinerja pegawai itu tadi, nah yang tampil di depan ini ada di akun PNS yang bersangkutan. Contoh, ada di masuk menu SKP JAJF, kemudian realisasi tribulan yang dituju, akan muncul tampilan seperti di depan, kemudian turun ke bawah, klik cetak. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian itu tadi serangkaian informasi dan juga tutorial yang dapat kami bagikan kepada panjenengan terkait dengan tata cara penginputan mulai dari SKP tahunan JPT, metrik peran hasil OPD tahunan, kemudian SKP tribulan JPT, metrik tribulan OPD, dan tata cara penilaian SKP. Beserta 2 dokumen yang nantinya untuk dilampirkan sebagai pendukung pencairan TPP. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Silahkan ditindaklanjuti Sabtu Minggu di OPD masing-masing. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.